membacakan hasil artikel dari kelompok buat kelompok saya, yang dimana yang berjudul pendekatan multidisiplin dalam memahami perilaku manusia ditinjau dari segi faktor biologis, psikologis, budaya dan sosial dalam HBCE, yang dimana perilaku manusia merupakan fenomena yang kompleks dalam dinamis yang tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Setiap individu memiliki karakteristik, pengalaman, serta latar belakang yang berbeda. Dalam kajian Human Behavior and Social Environment HBCE, perilaku manusia dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa individu tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia hidup. Nah, selain itu, faktor sosial dan budaya juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku individu, nilai, norma, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak. Nah, adapun teori dan konsep dalam HBCE. Dalam kajian Human Behavior and Social Environment atau HBCE, teori dan konsep memiliki peran penting sebagai landasan dalam memahami perilaku manusia. Nah, teori ini digunakan untuk menjelaskan pola perilaku serta hubungan antara individu dengan lingkungannya. Sedangkan konsep merupakan ide dasar yang membantu menggambarkan fenomena sosial secara lebih sistematis dan terarah. Nah, menurut Hasan Mustafa, perilaku manusia dapat dipahami melalui berbagai perspektif seperti pendekatan kognitif, perilaku, dan interaksionis yang masing-masing memberikan penjelasan mengenai bagaimana individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa teori dalam HBCE tidak bersifat tunggal, melainkan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap perilaku manusia. Nah, yang kedua yaitu pendekatan multidisiplin dalam memahami perilaku manusia. Multidisiplin berarti mempelajari topik yang sama dari sudut pandang lebih dari satu disiplin ilmu. Kurikulum ini juga disebut lintas disiplin yang menunjukkan tujuan untuk melampaui batasan antara disiplin ilmu. Nah, pendekatan multidisiplin ini adalah metode integrasi yang menyoroti beragam perspektif yang dapat dibawa oleh berbagai disiplin ilmu untuk mengilustrasikan suatu tema, subjek, atau isu. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam HBCE, yang dimana dalam perspektif Human Behavior and Social Environment atau HBCE, perilaku manusia dipahami sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, yaitu faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Nah, keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Faktor biologis merupakan dasar awal yang memengaruhi perilaku manusia. Faktor ini mencakup kondisi fisik, kesehatan, sistem saraf, serta aspek genetik yang dimiliki individu. Selain faktor biologis, faktor psikologis juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku manusia, yang dimana faktor ini berkaitan dengan aspek mental seperti emosi, motivasi, persepsi, dan serta kepribadian. Nah, di samping itu faktor sosial juga berperan penting dalam membentuk perilaku manusia, terutama melalui lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat individu belajar mengenai nilai, norma, serta perilaku. Selain faktor sosial, budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manusia. Budaya mencakup nilai, norma, kepercayaan, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku individu. Nilai-nilai tersebut memperkuat hubungan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun kesimpulan dari artikel kami yaitu yang pertama, dalam kajian Human Behavior and Social Environment HBCE, perilaku manusia dipahami sebagai hasil interaksi yang kompleks antara individu dan lingkungannya. Teori dan konsep memiliki peran penting sebagai landasan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memahami berbagai pola perilaku manusia secara sistematis.
Teori membantu menjawab mengapa individu berperilaku tertentu, sedangkan konsep memberikan kerangka dasar dalam menggambarkan fenomena sosial. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.